Saya tertarik untuk menjawab pertanyaan daripada adik kita ya yang di postingan live saya yang menanyakan tentang hubungan daripada viskositas dengan pemilihan pompa ya. Nah, jadi Bapak kali ini akan mengangkat judul ya pemilihan pompa ya tentu hubungannya dengan viskositas atau seiring dengan peningkatannya viskositas. Mau diapain ya? Oke. Nah, pendahuluannya dulu ya bahwa pemilihan pompa ya untuk fluida dengan viskositas yang semakin tinggi diperlukan memang perhatian khusus ya. Nah, ada faktor-faktor yang bisa kita pahami untuk mengoptimalkan aliran dan efisiensi energi ya. Karena pompa itu sebetulnya kan meneruskan energi listrik ya menjadi energi mekanis ya. Dengan tujuan harapannya kita bisa memompa atau memindahkan fluida ke tempat yang kita inginkan ya. Nah, adik-adik harus paham ya bahwa sebuah pompa ya ini tadi kan Bapak bilang tadi meneruskan energi listrik. Nah, energi listrik menjadi energi mekanik ya. Mekanik. Yang sebetulnya menekan pompa itu adalah atmosfer ya. Kenapa Bapak bilang begitu? Ya, Bapak coba gambarkan sebuah pompa ya. Ya, kan dari sisi saksiannya masuk dari enter ya, daripada involute pompa. Dan dia akan keluar melalui yang kita sebut discharge. Jadi suction atau hisapan ya dan discharge. Cara pompa itu bekerja ya tentunya karena di sini ada misalnya ini pompa sentrifugal ya, pompa sentrifugal. Oke. Nah, pompa sentrifugal ini bekerja dengan menaikkan putaran ataupun speed ataupun velocity daripada cairan tadi ya. Sehingga ketika velocity-nya naik ya, akan terjadi kevakuman di sisi suction. Sehingga kalau ini kita hubungkan dengan sumber air ya atau sumber fluida misalnya ya. Ini contoh fluida. Tentunya atmosfer ya akan menekan daripada cairan tadi untuk masuk ke dalam. Ini saya ganti warnanya menjadi warna biru ya misalnya ya. Atmosfer ini kan akan menekan permukaan ini sehingga cairan tadi akan masuk melalui suction. Nah, jadi definisi hisapan itu ataupun cara kerja pompa untuk fluida ini kita bicara fluida incompressible ya. Fluida yang tidak membutuhkan, kalau fluida yang membutuhkan contohnya oli, minyak dan seterusnya itu kan membutuhkan. Kalau kita bicara cairan fluida yang tidak membutuhkan ya, incompressible kalau istilah engineeringnya, kita akan mempercepat putaran di sini dan mendorong keluar fluidanya melalui discharge, tetapi akan menimbulkan efek vakum di titik ini sehingga udara dari atmosfer akan menekan permukaan daripada media ataupun permukaan fluida dan akan mendorong dia ke atas karena posisinya sudah vakum. Vakum itu maksudnya lebih kecil daripada atmosfer di luar daripada fluidanya ya. Nah, apa yang bekerja di sini yaitu tentunya adalah prinsip Bernoulli ya. Jadi kita harus bisa memahami dasar-dasar daripada prinsip Bernoulli. Ya, Bernoulli. Nah, prinsip Bernoulli ini ya. Ya, ini sudah Bapak buatkan rumus Bernoulli ya, bahwa tekanan ya ditambah dengan perkalian daripada density ya, rho ini kan density ya, atau massa jenis, dikalikan dengan kecepatan daripada fluida tadi berputar ya, dan densitas ataupun density-nya ya, dikalikan dengan daya gravitasi, dikalikan dengan H, itu pasti energinya adalah konstan. Dalam pengertian ya, misalkan ini sebuah pipa ya, oke, ini adalah titik 1, ini adalah titik 2. Energi yang bekerja di sepanjang pipa ini tentunya menurut Bernoulli adalah konstan. Konstan. Oke. Paham ya? Dan P1 ya ditambah dengan setengah, kan ini energinya ya, energi daripada potensial dan mekanisnya ya. Rho V pangkat 2 ditambah dengan rho GH itu sama dengan ini rho 1 V1 ya. Dalam hal ini rho-nya sama ya, bukan rho 1 V1 ya. Setengah kali rho kali V kecepatan 1 di titik 1 ini ya, lawan titik 2 ya, alirannya misalnya ke sini ya, aliran fluidanya. Oke. Pangkat 2 velocity-nya ya, ditambah dengan rho G H1, H pada titik 1. Nah, itu ketinggian dari permukaannya, permukaan bumi ya. Itu akan sama dengan tekanan di titik 2, V2 ditambah dengan setengah kali rho, rho-nya sama ya, dikalikan V2 kecepatan di sisi 2 ditambah dengan rho G H2 ketinggian di titik 2. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli ya, yang harus adik-adik istilahnya dipahami betul ya. Apa sih komponen daripada Bernoulli tadi ya. Nah, kemudian untuk memahami fluida ini kita juga harus tahu ya persamaan Navier-Stokes namanya.
persamaan Navier-Stokes. Nah, Bapak nggak akan menguraikan Navier-Stokes ini ya, secara umum ya. Persamaan Navier-Stokes ini diturunkan dari persamaan Bernoulli dan persamaan Newton kedua. Nah, Bapak kan sudah pernah bikin materi tentang hukum Newton ya, di mana sigma daripada penjumlahan daripada gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Ini akan kita pakai untuk menentukan pemilihan pompanya ya, Bernoulli dengan Navier-Stokes ya. Dalam hal ini Navier-Stokes adalah kita ambil yang paling dasarnya saja, yaitu hukum Newton. Sebelum saya masuk kepada detailnya ya, ada Bapak terangkan dulu hukum Stokesnya secara simpel ya. Kalau tadi Bernoulli sudah Bapak jelaskan di atas bahwa energinya konstan. Nah, jadi komponen-komponen pembentuk energi konstan itulah yang akan kita buat perbandingannya. Nah, ketika kita bicara hukum Navier-Stokes ya, di mana misalkan ini sebuah pipa ya. Ini sebuah pipa. Gambar pipa. Ya, penampangnya. Ya. Sebuah partikel daripada air, Bapak buat warnanya biru tua misalnya. Oke, ini partikel air lah ya, partikel fluida ataupun partikel sludge ataupun partikel sepik. Dia tentunya akan bergerak ya, karena diputar sama gaya sentrifugal tadi ya. Dia akan memiliki velocity. Ya, tentunya ini mengikuti hukum Newton kedua, yaitu bahwa sigma F itu sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan. Betul ya? Nah, ketika sigma F adalah gaya yang bekerja kepada dia, ya, tentunya kalau kita ambil dari persamaan Bernoulli tadi, ya, di mana ada tekanan, ya, ada rho dikalikan dengan velocity, kemudian ada rho kalikan dengan G kali H. Ini ada energi ya, di mana F ini kan gaya ini kan energi sebetulnya ya. Nah, F ini pasti mengandung daripada tekanan, betul, ya kan? Pasti juga mengandung daripada head, karena energi ya. Head kalau di pompa itu ada energi. Kemudian untuk A ini ya pasti mengandung percepatan kan acceleration ya. Dalam hal ini percepatan itu kan adalah turunan daripada kecepatan ya. V. Nah, jadi masuk semua ini komponen-komponen daripada Bernoulli ini di dalam hukum Navier-Stokes ya. Jadi kita asumsikan, dan bukan asumsi lah menurut Bapak ya, bahwa dia adalah sebuah partikel ya. Nah, rho-nya di mana Pak? Ya rho-nya di sini. Nah, ini kan adalah rho di komponen massa ini ya. Karena hukum daripada densitas sama dengan massa per volume. Nah, jadi dengan analogi Navier-Stokes dan analogi daripada Pak Bernoulli ini ya, kita bisa mengetahui komponen-komponen apakah yang bisa kita perkuat supaya pompa itu cocok, atau pemilihan pompa yang tepat untuk cairan yang viskositasnya meningkat atau tinggi ya. Dan juga adik-adik harus paham ketika dia bertemu dengan dinding pipa misalnya. Di sini kan tetap rumusnya sigma F sama dengan M kali A ya. Tetapi dalam hal ini kan dia melaju ke sini ya. Sigma F itu kan sama dengan F yang bekerja kepada dia akibat dari lemparan impeller misalnya dikurang dengan frictionnya F kecil. Nah, frictionnya ini kan arahnya kebalikannya nih Bapak. Wah, warnanya menjadi warna merah misalnya ya. Oke. Nah, jadi tolong dicerna ini dulu ya, simpelnya saja ya, bahwa komponen-komponen daripada sebuah aliran fluida pada sistem pemompan itu seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kan tahu ya, jadi komponennya ada rho, ada H, ada gaya, ada massa, ada densitas, ada volume, ada velocity ya, V kecil ya, ada gaya, dan ada friction. Nah, gaya ini kan juga bisa kita turunkan juga menjadi, ini kan bisa juga menjadi tekanan pompa P tadi ya, ataupun juga bisa menjadi RPM, nah, putaran pompa. Nah, simpel sekali ya. Nah, kita masuk ke bagaimana cara memilih pompa untuk viskositas yang tinggi ya. Tentunya kita pilih pompa yang headnya tinggi, karena tadi partikel tadi ya, dia kan memiliki kan sigma F itu sama dengan M kali A kecepatan. Nah, jadi head tinggi tadi ada di bagian daripada variabel F gaya ya, di mana di sini ada energi, dan dia energi dalam pompa satunya head. Jadi penjelasannya, fluida kental tentunya membutuhkan head yang tinggi ya, untuk mengatasi kehilangan energi akibat gesekan yang tinggi. Nah, gesekan tinggi tadi ya ketika dia menyentuh dinding daripada pipa dan sesama partikelnya sendiri ya. Nah, tentunya kalau fluida yang kental, kita harus cari atau pilih pompa yang headnya tinggi. Nah, itu biasanya ada di katalog pompa ya, ada kurvanya, ada data dari vendor lah ya. Nah, jadi rekomendasinya bisa kita tetapkan bahwa pilih pompa dengan head yang tinggi. Gampang ya, yang penting kalian tahu itu apa variabel-variabel di dalam rumus Bernoulli dan Navier-Stokes ya. Bapak tentunya tidak usah kita bahas Navier-Stokes ya, karena terlalu panjang, dan itu ilmu yang sangat mahal untuk Navier-Stokes itu ya. Dia bisa meramalkan cuaca, dia bisa menentukan aerodinamis,
turbulensi dan sebagainya ya. Tapi kalau dalam hal ini kita hanya fokus rumus navigatornya, ambil yang gaya Newtonnya saja, sigma F sama dengan M kali A, dalam pengertian kalian menganggap dia adalah sebuah partikel ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi atau memilih pompa yang viskositas tinggi? Tentunya kita pilih adalah yang sigma F-nya tadi tinggi atau tekanannya tinggi atau tentunya dayanya tinggi ya. Jadi kita harus memiliki daya tambahan yang diperlukan untuk mengimbangi resistansi dari viskositas. Jadi kekentalan itu nanti hubungannya ke gaya gesek tentunya ya, sesama partikel itu sendiri ataupun partikel tadi terhadap permukaan daripada pipa dan pompa. Jadi pilihlah pompa dengan daya yang tinggi. Nah, gampang sekali ya. Misalnya positif displacement pump ya. Ini Bapak sudah bikin konten tentang jenis-jenis pompa ya. Jadi bisa lihat di konten Bapak ya. Cari nanti di bagian bagaimana basic knowledge ya pemilihan pompa. Nah, tentunya kita juga karena tadi bicara masalah partikel ya, tentunya partikel yang kecil gaya geseknya kecil, kan sudah pasti ya. Bidang kontaknya terhadap sesama temannya ataupun ataupun dengan pipa tadi pasti lebih kecil. Jadi carilah pompa ya yang bisa mengurangi dimensi partikel. Nah, gimana nih caranya, Pak? Nah, tentunya kita pilih yang impeller terbuka. Nah, jenis-jenis impeller ini kan ada 3 ya. Satu impeller open. Kemudian ada impeller semi open. Kemudian ada impeller yang closed. Nah, impeller yang open itu maksudnya ya, ini shaft daripada pompa. Tentunya dia hanya sudut-sudut impeller begini dia. Nah, kayak baling-baling ya. Pernah ya lihat ya pompa yang model begini ya. Ini gambar pompa kurang bagus ya. Nah, kalau pompa yang tipe open begini, tentunya dia akan mencincang daripada partikel flux ataupun cairan fluida kita tadi yang kental tadi akan menjadi lebih lembut. Ibaratnya kalian memblender atau memixer ya. Misalnya apel kita mixerkan keras ya, besar partikel, ketika dicincang dia akan menjadi juicy ataupun menjadi lembut ya. Nah, kemudian ada lagi impeller yang tipe semi open. Jadi ada di bagian belakangnya ini ada ruang tertutup ya. Baru di sini ada impellernya ya. Jadi ini semi open. Ada yang close. Nah, close ini tentunya energi yang dibutuhkan kecil ya dan padat. Ini cocok untuk fluida yang viskositasnya sangat rendah ya, seperti air. Ya, pilihlah yang close impeller ya. Nah, karena kita bicara tentang viskositas ya, tentang fluida yang kental ya. Jadi carilah atau gantilah pompanya dengan impeller yang terbuka. Simpel sekali. Nah, ini penerapan daripada hukum tadi Navier-Stokes ya. Oke. Kemudian carilah material dengan kekasaran rendah. Artinya karena tadi kita bicara sigma F dikurang F friction, tentunya kita cari supaya frictionnya ini turun. Ya, karena friction turun kita bisa lebih cepat velocity-nya. Partikel tadi bisa lebih cepat sampai dari titik 1 ke titik 2 ya. Nah, tentunya material dengan permukaan halus ya akan mengurangi gaya geseknya dan kehilangan tekanan. Jadi karena ada gaya gesek tentunya ini kan akan kehilangan tekanan kan. Rumus tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Nah, kalau luas bidang kontaknya ini, luas bidang geseknya ini kita kecilkan, tentunya tekanan akan naik ya. Jadi pilih material pipa dan pompa yang halus memiliki kekasaran rendah. Ya, nanti kita bicara bilang Reynolds ya setelah ini ya. Oke, kemudian kita bisa memilih pompa yang tipe positif displacement. Positif displacement ini maksudnya adalah yang tidak menimbulkan gelombang ya, dia hanya laminar. Contohnya pompa piston ataupun pompa ulir. Nah, pompa-pompa ini seperti ini sangat cocok sebetulnya untuk fluida yang kental ya dibandingkan pompa sentrifugal. Tetapi tentunya dia membutuhkan power yang sangat tinggi ya. Nah, kalau adik-adik sudah punya pompa sentrifugal ya, ini diabaikan saja ya. Tapi Bapak mau kasih tahu bahwa positive displacement itu akan meningkatkan tekanan ya, ataupun bukan meningkatkan, tekanan akan menjadi stabil lah di sini istilahnya. Tidak akan berubah-ubah seiring dengan kekentalan ya, karena positif ya. Lalu bagaimana memilih pompanya ya, tentunya kita naikkan putarannya. Itu juga bisa meningkatkan daripada velocity karena tadi P tambah rho V velocity ya, pangkat 2 ditambah rho GH. Ini rumus umum Bernoulli ya, adalah konstan. Jadi kita tingkatkan ini saja. Ya, putarannya harus dipercepat supaya fluida itu cepat terkirim sehingga akan cepat dapat vakum di titik suctionnya. Seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi ya. Jadi putaran tinggi dapat meningkatkan kecepatan. Jadi bicara komponen variabel kecepatan ya, dan mengatasi resistansi internal ya. Baik. Jadi pilihlah pompa dengan putaran tinggi atau naikkan RPM-nya. Itu maksud Bapak ya. Oke. Yang berikutnya adalah profil kecepatan laminar ya. Jadi pada viskositas tinggi aliran cenderung laminar ya, tidak bergejolak, tidak turbulensi. Laminar kan adalah aliran yang mulus, smooth. Lawannya adalah turbulensi ya, turbulensi. Nah, Bapak sudah buatkan kemarin ada semacam video ya, animasi tentang apa itu laminar dan turbulen ya. Jadi pada viskositas tinggi aliran cenderung laminar dengan kecepatan lebih tinggi di tengah dan lambat di dekat dinding pipa. Jadi paham ya, kalau ketika dia di dekat dinding pipa akan menjadi lambat. Nah, rekomendasinya adalah carilah pompa yang mendukung aliran laminar. Ya, seperti tadi ya, pompa positif displacement. Tapi kalau punya pompa sentrifugal kan kita nggak bisa lagi membuat dia laminar ya.
Nah, selanjutnya adalah pengendalian kecepatan aliran atau VFD ya, Variable Frequency Drive. Jadi alih-alih kita bisa mengganti puli untuk mempercepat putaran misalnya, kita bisa menaikkan frekuensi, karena ketika frekuensi masuk ke dalam sebuah elektromotor, frekuensi denyutnya listrik itu masuk ke sebuah elektromotor, tentunya putaran akan menjadi lebih cepat ya. Dalam konteks tadi rumus Bernoulli lagi tadi ya, tekanan tambah rho V1 pangkat 2, ini bukan P1 ya, V pangkat 2 ditambah rho VH. Jadi balik-balik sini aja ya, yang penting dihafal ya rumus Bernoulli dan pahami apa itu rumus Navier-Stokes ya. Jadi tetap kita harus meningkatkan velocity supaya energinya bisa menjadi lebih besar ya, energi kevakuman tadi ya. Nah, jadi dengan variable frequency drive ini contohnya seperti di decanter yang memiliki variable speed ya, ataupun di over conveyor rebusannya, itu juga bisa kita mainkan di pompa ya, untuk mengatur kecepatan pompa seiring dengan perubahan daripada viskositas, itu maksud Bapak. Jadi tambahkan VFD untuk kontrol kecepatan aliran. Nah, kemudian pilih pompa yang torsinya tinggi ya, udah pasti ya, karena ini hubungannya nanti torsi dengan energinya ya, atau headnya ataupun daripada pressure-nya. Untuk mengatasi inersia, inersia ini artinya resistansi ya daripada massa partikel tadi ya. Pompa dengan torsi tinggi dibutuhkan untuk memulai dan mempertahankan aliran fluida kental ya. Jadi pilih pompa dengan torsi yang tinggi. Nah, itu langkahnya. Ya. Kemudian tentunya sistem pendingin untuk mengatasi panas berlebih, karena gesekan tadi ya, ditambah lagi dengan fluida kita yang temperaturnya tinggi ya, 90 derajat untuk pemisahan minyak dari sludge ya. Nah, bisa kita dinginkan ya. Apa yang didinginkan? Bodinya ya. Jadi panas berlebihnya berkurang. Oke. Kemudian bisa kita gunakan sistem pendingin atau ventilasi tambahan ya. Misalnya pompa tadi kita kasih sirip-sirip misalnya untuk mendinginkannya. Jadi maksud Bapak di sini yang kedua adalah ketika terjadi panas berlebih misalnya 100 derajat ya, otomatis akan timbul bubble ya. Pada akhirnya akan menciptakan kapitasi ya. Kapitasi itu akan menyimpan ya di dalam rumah pompa tekanan tertentu sehingga tidak jadi vakum lagi, dia tidak vakum sehingga pompa gagal. Jadi ini juga kita hindari, artinya usahakan kan kalau pompa sludge atau CPO itu kan masih ada kandungan airnya, usahakan jangan lebih dari 100 derajat supaya airnya tidak mendidih ya. Kalau 100 derajat kan CPO dia tidak mendidih ya, tapi air mendidih ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Konten Bapak kali ini ya, pemilihan pompa yang tepat untuk fluida kental membutuhkan perhatian pada head, daya pompa, pengurangan dimensi partikel, material kekasarannya rendah, kemudian kontrol kecepatan aliran. Jadi adik-adik harus bisa memahami konsep Bernoulli dan konsep Navier-Stokes ya. Bapak-bapak ini sudah menjelaskan prinsip kerjanya ya. Jadi pakailah ini dan tidak usah panik, tidak usah bingung ketika terjadi kegagalan pada pompa yang harus memindahkan fluida yang viskositas tinggi. Jadi pahami dasar teorinya ya, sehingga kita bisa mengaplikasikannya di lapangan ya. Baik, Bapak pikir itu saja konten saya, mudah-mudahan mengerti ya, karena kalau mau menjelaskan ini secara gamblang akan sangat panjang ya. Maksudnya Bapak hanya membuka pikiran kalian bahwa pakailah bilangan ataupun persamaan Bernoulli dan Navier-Stokes untuk memahami ya apa yang terjadi pada pompa ketika fluidanya viskositas tinggi atau kental ya. Jadi sesungguhnya adik, fisika itu adalah filsafat alam ya. Bagaimana kalian mengamati alam itu, cara kerjanya bagaimana. Nah, ketika kita sudah pernah mendapatkan pelatihan tentang rumus-rumus fisika, pakai saja, itu pasti berhasil ya. Seperti yang Bapak sering alami waktu bekerja dulu di pabrik, baik sebagai asisten maupun sebagai manajer ya. Jadi jangan tinggalkan basic knowledge ya. Jangan tinggalkan pengetahuan-pengetahuan dasar. Itu semua adalah ilmu pasti ya, eksakta yang harus bisa tentunya kita terapkan di pabrik. Oke, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata Bapak yang salah ya, karena ini berdasarkan pengalaman Bapak bekerja. Dan kalau ada yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian tekan tombol like, bagikan konten ini ya, supaya semua bisa pintar ya. Dan jangan mau kalah ya, Bapak kemarin bikin konten tentang Hot Wheels kok minyaknya lebih banyak dibandingkan konten tentang engineering ya. Nah, jadi jangan mau kalah, bagikan ini supaya kita bisa pintar sama-sama, supaya industri sawit kita bisa berkembang dan tentunya memajukan Indonesia. Akhir kata, Bapak ucapkan tetap semangat dalam belajar dan salam sehat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.